konsultasi dengan saja. Boleh, silakan. Anak. Ada waktu hari ini, silakan masuk dulu. Silakan itu. Zaza, terima kasih. Lebih relax, lebih ya. Baik. Oke. Anak Gatan, siswa dari kelas 9B, Za. Oke, Gatan dari kelas 9B. Ada keperluan dengan Ustazah ya? Ya, Za, anak ingin berkonsultasi dengan Ustazah. Insyaallah, Ustazah akan sangat senang sekali Gatan bisa datang ke sini. Dan boleh lebih santai, relax, duduk di kursinya. Iya. Bagaimana kabar Gatan hari ini? Alhamdulillah baik, Ya. Sudah kenal dengan Ustazah? Sudah ya. Baik. Ananda Gatan, kalau sudah kenal dengan Ustazah, berarti Ustazah tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Gatan sebelumnya Ustazah ingin tanya, nih Gatan sudah pernah melaksanakan konseling individual? Ya, Za, seperti yang sekarang saat ini kita lakukan. Berarti sudah pernah ya. Konseling individual itu yang Gatan pahami seperti apa? Seperti yang saat kita lakukan saat ini. Oke, saat ini kita tatap muka berdua ya. Boleh Ustazah jelaskan sedikit ya? Ustazah jelaskan sedikit ya. Konseling individual adalah kegiatan konseling ya, kegiatan yang profesional. Itu ada Ustazah sebagai konselor, kemudian Gatan sebagai konseling. Nanti di konseling itu kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama mengenai permasalahan Gatan. Nah, di dalam konseling itu ada asas-asasnya ya, Nak ya. Asas-asasnya yang pertama azas kerahasiaan, kemudian kesukarelaan, kemudian keterbukaan, dan masih banyak lagi azas-azas yang lain ya. Dan Ustazah minta di azas kerahasiaan itu semua permasalahan yang Gatan ungkapkan hari ini itu akan dijaga, insyaallah itu akan dijamin kerahasiaannya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ya, Za, anak paham. Lengkap sekali penjelasan dari Ustazah. Sekarang anak lebih mengerti tentang konseling, Za. Paham ya konseling itu ya seperti apa ya? Baik, Ananda Gatan, kira-kira apa nih yang mau disampaikan Ustazah? Begini, Za, anak tuh merasa kesulitan. Anak tuh merasa kesulitan menghilangkan kebiasaan keluar pada malam hari, Za. Terus? Begini, Za. Jadi begini, Za. Hampir setiap malam anak selalu keluar, tidak pernah berada di rumah. Hampir setiap malam, Za, seperti itu. Bagaimana kok itu bisa terjadi? Begini, Za. Anak ini kan anak tunggal. Orang tua anak juga bekerja, Za, sampai malam hari. Di rumah itu cuma ada Nuna, Za, membantu anak. Anak tuh merasa bosan, tidak punya teman. Saudara pun juga tidak ada. Anak tuh kan palingan anak main HP, Za. Kan itu lama-lama juga membosankan, Za. Kebiasaan ini sudah anak lakukan sejak kelas 8 dulu, Za. Waktu itu sudah pernah konseling juga. Waktu itu juga Konseling ya. konseling sama Ustazah Desi. Siapa guru BK-nya di kelas 8 dulu siapa? Ustazah Desi ya? Iya. Pernah konseling itu tentang masalah ini. Oke, baik, Gatan, Ustazah sangat paham dengan kondisi antum yang seperti itu. Kemudian Ustazah berharap dengan pertemuan kita ini kita bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik, Ustazah ingin coba antum ceritakan ke Ustazah ya, bagaimana dan sejak kapan sebenarnya itu terjadi? Sejak di kelas 8 tadi ya. Apa tadi kelas 8 memang lebih kebiasaan itu lebih sering antum lakukan? Ya. Baik, kalau begitu, jadi kami sekarang sedang mengalami kesulitan untuk menggunakan kebiasaan keluar malam ya.
banget Zak. Bagaimana pendapat antum sebenarnya kebiasaan keluar malam itu? Menurut pendapat anak ini suatu kebiasaan yang tidak baik Zak. Oke, bagus. Jadi dari pendapat antum itu saja bisa menilai. Sebenarnya antum sudah bisa menilai ya bahwa kebiasaan itu tidak baik. Ya, kebiasaan itu tidak baik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari permasalahan yang antum hadapi saat ini, berarti ada beberapa hal konseling yang ingin kita capai tujuannya ya. Tujuan konseling kita ini bagaimana antum bisa menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang ada dalam diri antum, yaitu tentang kebiasaan keluar pada malam hari. Oke. Jadi itu ya nak ya, antum bisa memahami bahwa tujuan kita sekarang adalah untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik agar antum bisa meninggalkan kebiasaan keluar malam. Ya. Baik. Coba antum analisis ya, sebenarnya selama ini kegiatan yang antum lakukan ketika keluar malam itu apa saja? Ketika malam hari, bukan ketika keluar malam. Ketika malam hari antum melakukan apa? Kegiatan yang Anda lakukan malam hari itu mulai dari sholat maghrib sampai sholat isya. Mereka makan, setelah makan itu lalu anak main HP. Lama-lama anak tuh merasa bosan kan, dan pergi keluar kumpul bersama teman-teman. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan itu ya, nanti antum keluar malam hari, supaya bisa berkumpul dengan teman-teman. Kondisi di rumah memang sangat sepi ya. Sepi. Orang tua belum pulang saat itu. Berapa kali dalam seminggu itu antum keluar malam hari? Mungkin hampir setiap hari itu. Hampir setiap hari ya. Tapi biasanya yang antum lakukan kalau keluar malam itu mungkin nongkrong sama teman. Baik, menurut antum apakah kebiasaan yang aktivitas antum di malam hari itu sudah merupakan hal yang positif? Tidak ya? Baik, bagus. Jadi sebenarnya kalau antum sudah bisa mengatakan itu bukan hal yang positif, artinya ada sesuatu hal yang positif yang bisa kita lakukan. Menurut antum apa kira-kira hal positif yang bisa dilakukan? Mungkin yang bisa Anda lakukan pada malam hari itu belajar dan mempersiapkan buku untuk pelajaran besok pagi. Dua tilawah dan murojaah untuk persiapan besok. Berarti ada dua hal ya. Ada dua hal. Masih ada nggak kira-kira yang lain? Masih Apa? Apa lagi? mempersiapkan buku dan Ya, murojaah. murojaah. Sholat antum tinggal nggak? Mau? Enggak. Nggak tinggal ya. Jadi berarti hal positif yang bisa dilakukan di malam hari itu kan banyak sebenarnya. Kalau seandainya berarti selama ini kalau Ustazah melihat itu tidak melakukan mempersiapkan buku di malam hari ya. Kemudian murojaah hafalan juga jarang. Jadi itu menurut antum lebih positif kan? Positifnya tadi ada dua yang antum sebutkan. Apa itu tadi? Belajar dan menyiapkan buku untuk sekolah besok pagi. Kemudian yang kedua, Tilawah dan murojaah setiap malam sehingga ngantuk. oke, bagus. Jadi kan kalau dua hal itu rutinitas itu selalu antum lakukan, menurut antum kira-kira manfaatnya apa? Pastinya prestasi belajar anak akan terus meningkat dan murojaah anak sering-sering hafal. Orang akan meningkat ya. Ya. Dan tentunya orang tua juga pasti akan bangga ya sama antum. Itu yang luar biasa. Jadi kalau secara ini udah bagus coba antum Ustazah ingin melihat pendapat antum ketika antum misalnya melakukan sudah kegiatan di malam hari itu ada dua hal yang antum lakukan. Pertama, membuka buku,
Kemudian yang kedua merojaah hafalan sehingga hafalan bertambah ya. Itu berarti dampak positif yang bisa antum dapatkan ya. Iya, Zak. Oke, kita kembali kalau seandainya antum keluar malam, hal negatif yang antum rasakan kalau keluar malam. Yang ana rasa itu hanya kesenangan sesaat aja. Oke, Ketika pulang rumah barang itu sakit ya. itu sakit ya. Terus besoknya ana masuk angin ya. Terus Di sekolah ana juga sering ngeluh ya. Dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan serius. Iya kan? serius ketika mengikuti pembelajaran. Iya. Itu terasa dampak negatifnya itu terasa ya. Iya. Kalau begitu kesimpulan antum apa? Yang menghindari itu. Insya Allah ana berniat untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk itu. Kalau berniatnya sudah yakin bahwa antum sudah berniat positif, mudah-mudahan Allah mudahkan keinginan antum untuk menghilangkan kebiasaan. Satu hal Ustazah, itu harus tergantung dari niat kita. Kalau kita berniat ingin menghilangkan itu, insya Allah akan mudahkan keinginan kita. Itu tergantung dari niat kita. Ya, Ana mohon doanya ya, Mbak. insya Allah amin ya Allah semoga dimudahkan. Ya, Amin. baik. Baik anak negara, karena ini berkaitan dengan perilaku ya, perilaku antum keluar atau punya kebiasaan keluar di malam hari. Jadi kita akan membuat kontrak perilaku ya, kontrak perilaku dengan harapan bisa menuntun antum, membimbing antum bagaimana antum bisa menyelesaikan permasalahan antum sekarang ya. Baik, siap untuk mengisi kontrak perilaku? Siap. Siap ya. Ya baik. Perilaku. Ini ada kontrak perilaku yang harus antum isi. Mau pena? Enggak. Saya kasihkan ya. Oke, silakan diisi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan tanyakan ke Ustazah ya. Silakan diisi. Tanggal 14. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal ini. Saya sebutkan apa yang akan kita lakukan untuk membatasi kesehatan, menghilangkan kebiasaan buruk. Masa mengajar. Oke, silakan satu. Kita selalu merojaah hafalan ya. Kita setiap selain merojaah, berarti menghafal juga. Ya, bertambah hafalannya ya. Merojaah dan menghafal. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz yang Katan sebutkan. Anak mempersiapkan buku untuk pelajaran besok. Oke, silakan ditulis. Menyiapkan buku pelajaran yang akan dibawa besok pagi ya. Akan mau ke sekolah. Terus selanjutnya silakan. Anak akan
ganti aktivitasnya dengan Belajar tilawah. belajar tilawah. Itu belum tertulis tilawahnya ya. Silakan ditulis belajar dan tilawah. Mengurangi main HP. Dan akan lebih fokus untuk belajar dan tilawah sampai mata mengantuk, sehingga tidak ada kesempatan bagi untuk mengantuk. Oke, baik ya, sudah cukup itu saja. Ya, silakan ditandatangani. Ini ada fungsinya, silakan ditandatangani nama lengkap. Sudah itu baru tanda tangan ya. Oke, baik. Ini belum selesai ya kan? Usaha saya dianggap berhasil bila satu, saya sudah melakukan semua aktivitas yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, tidak keluar. Maaf. Bila saya telah berhasil melakukan hal apa itu kata? Hal di atas, maka saya akan mendapatkan satu apa? Kasih sayang orang Tua. Kemudian ini berkaitan dengan murajaah dan hafalan, akan lebih banyak bertambah hafalannya sehingga bisa wisuda pun. Ini sakit ya sekarang. Mengisi flu ya. Semoga cepat sembuh ya. Oke, sudah? Ya ya. Baik, kalau sudah silakan tanda tangani lagi. Oke, baik. Sudah dibaca dengan seksama, coba dibaca lagi, diresapi, disampaikan, akan dibaca ulang, dipahami. Karena selalu murojaah dan menghafal, mempersiapkan buku pelajaran untuk sekolah besok pagi, mengurangi main HP dan akan lebih fokus untuk belajar dan tilawah. Saya sudah melakukan yang saya tulis di atas tadi.
kita keluar pada malam hari lagi. Bila ini apa hari yang didapatkan? usaha saya dianggap berhasil juga. Dianggap berhasil ya. Hasilnya kalau sudah dianggap berhasil, apa saja bisa ditulis. Saya sudah melakukan yang saya tulis di atas tadi. Kita keluar pada malam hari lagi. Ya. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan Mendapatkan apa? kasih sayang orang tua, akan lebih banyak bertambah hafalannya. Secara otomatis kebiasaan keluar malam juga akan sedikit demi sedikit akan Menghilang. ya. Oke, anak-anak kata saya rasa ini perilakunya boleh antum bawa satu ya sebagai pedoman. Kemudian nanti minggu depan kita evaluasi dulu ya, minggu depan atau kapan Gatan punya waktu untuk menemui ustazah, kita evaluasi kontrak perilaku yang akan anda lakukan ya. Kira ini udah berhasil atau belum ya. Baik. Oke, gitu ya, kontrak perilaku sudah. Insya Allah kalau kita niatkan proses ini untuk sesuatu yang baik ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Intinya hanya satu, apa itu? Niat kita ya. Kalau memang kita berniat kita ingin memperbaiki diri, biasanya itu pasti akan bisa juga. Itu sudah luar biasa, ada hal yang positif yang bisa dilakukan. Salah lima waktunya tidak. Cuman kebiasaan itu ya, masih sebenarnya bosan di rumah, makanya keluar. Kalau kemudian insya Allah bisa. Oke, baik. Dan apa yang antum rasakan dengan proses kita hari ini? Ana merasa lega Zah, dan Ana sudah menemukan titik terang bagaimana Ana menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau sudah ada perasaan lega, ada titik terang, ya satu ini yang ini sudah katakan sekali lagi, luruskan niat kita, istiqomah dengan Baik, Zah. ya. Oke, nah kapan kira-kira kita ingin melakukan pertemuan baru? Hari Senin depan Zah, jam 1:30 siang. Jam 1:30 siang. Atau kalau ada perubahan waktu boleh nanti hubungi ustazah ya. Yes, Zah. Kan ada perubahan waktu boleh nanti kita bicarakan. Kalau memang ini sudah dikonsultasikan saya berharap ini benar-benar bisa tergantung dari diri. Oke, baik, masih ada yang mau dibicarakan? Zah, Cukup ya? cukup. Sudah terasa sedikit lega ya. Nah, permasalahannya ada, mudah-mudahan bisa sedikit mengentaskan permasalahan yang akan alami saat ini. Oke, itu saja. Terima kasih Ananda Gata sudah menyempatkan diri hadir ke sini. Ya, semoga pertemuan ini bermanfaat untuk antum dan juga bisa memberikan kebaikan. Oke Zah, terima kasih banyak Zah. Iya, sama-sama. Semoga antum berhasil ya. Amin. Silakan boleh kalau ada kegiatan yang lain. Apa? Silakan. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Zah.